Ramai sekali di sini. Kenapa itu kamu, Shen Qingruo? Bukannya kamu sudah? Aku sudah apa? Bukannya kamu sudah mati? Tahu kabar kamu pulang setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Seharusnya tidak ada orang yang lebih senang daripada aku. Lagi pula kita adalah sahabat terbaik. Bukan begitu, adik Yuning? Kakak bicara apa itu? Suamiku, ini salah kamu loh. Yuning pulang ke negara ini, acara seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku duluan? Selama 2 tahun ini aku terus mencarimu. Kemana sebenarnya kamu pergi? Tentu saja ke tempat yang tidak bisa kamu temukan. Racun yang aku berikan sudah menembus ke seluruh organ tubuhnya. Bagaimana mungkin Shen Qingruo bisa tetap hidup, benar kan? Di lengan Shen Qingruo ada sebuah bekas luka. Itu adalah rahasia yang hanya aku yang tahu. Kakak Qingruo, selamat datang kembali. Aduh maaf, maafkan aku, maaf. Bagaimana bisa? Ketika kamu muncul di hadapannya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengkonfirmasi identitasmu. Tan Yuning, semua pikiran dan tindakanmu. Semua sudah aku duga sebelumnya. Permainan catur yang sudah direncanakan selama 2 tahun ini, kamu tidak mungkin bisa menang. Hanya baju terkena noda saja, tidak perlu terlalu kaget. Hari ini adalah cara masuk kerja Yuning. Di perhiasan PI, kuharap kamu datang untuk memberi ucapan selamat dengan tulus. Gelang ini. Adalah hadiah dari kamu? Ya, Suamiku, gelang yang kamu pilih ini sangat cantik. Cuma rasanya kurang cocok dipakai oleh adik Yuning. Kakak, aku tidak berpikir seperti itu. Laki-laki mana yang mengerti keinginan perempuan? bukan itu. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku pilihkan dengan hati-hati untukmu. Biarkan aku pasangkan untukmu. Kakak, aku sangat suka kalung ini. Aku ingin tahu, desainer mana yang membuat karya ini? Ini adalah karya kompetisi yang kamu buat ketika kamu diterima di ST Martin Law. Kenapa kamu bahkan tidak mengenali karya kompetisi kamu sendiri? Kenapa dia bahkan tidak mengenali karyanya sendiri? Jangan-jangan ini dia jiplak ya? Iya benar. Ada apa ini sih? HMPH, kenapa aku tidak mengenali karyaku sendiri? Tadi aku cuma bercanda dengan kalian semua saja. Kakak Qingruo, terima kasih atas perhatianmu. Justru desain ini yang membuatku lulus ujian di Akademi Saint Martin, dan juga berhasil mendapatkan pengakuan dari kakak Pei Heng. Ini adalah salah satu desain yang paling penting dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Tapi Yuning, kalung ini jelas-jelas adalah. Oh, maafkan aku. Aku salah ambil. Kalung itu adalah karya Maestro Rafael dari Eropa. Yang ini benar milikmu. Aku terlalu suka karya ini. Jadi aku selalu membawa sketsa desain ini bersamaku. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenali karyanya sendiri? Benarkah ini karyanya atau bukan? Jangan-jangan dia jiplak ya? Pasti adik Yuning terlalu capek, makanya. Sampai tidak bisa membedakan karyanya sendiri dengan karya senior. Atau apakah kalung ini? Yuning, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, kakak Pei Heng, aku pasti terlalu capek. Aku terbang lebih dari 10 jam. Sampai sekarang jetlaku belum pulih. Teddy, aku juga minum sedikit anggur. Baiklah, pesta hari ini sampai sini saja. Kamu pulang istirahat dulu. Terima kasih kakak Pei Heng. Untungnya, kamu mau mengerti aku. Aku yang kurang pertimbangkan, kamu pulang dulu saja. Baik. Shen Qingduo, 2 tahun lalu kamu pergi dari Jianjing tanpa mengatakan apa-apa. Hari ini kamu datang tanpa diundang. Merusak pesta selamat datang untuk Yuning. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aduh, Aku juga merasa sedikit capek. Kamu, Tan Yuning, semua luka yang kami terima.
kamu akan membayarnya 10 kali bahkan 100 kali lipat. Oh. Wanita bernama Shen Qingluo ini, kenapa dia tidak mati saja? Nona, keluarga Shen sangat kaya raya. Shen Qingluo mungkin bisa menemukan tim medis paling top di luar negeri sehingga bisa menyelamatkan nyawanya. Wanita bernama Shen Qingluo ini, selama dia masih hidup, dia akan menjadi penghalang terbesar antara aku dan Kak Pei Heng. Aku pasti akan menyingkirkannya dengan segala cara. Kamu mau apa? Kamu sengaja pulang untuk mempermalukan Tan Yuning? Siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa? Jangan lupa, aku istrimu yang sah. Yuning berbeda dengan yang lain. Dia sangat penting bagi perusahaan Pei. Atau penting bagimu? Jangan campurkan pekerjaan dengan perasaan. Berani sumpah, kamu tidak punya. Sedikit pun kepentingan pribadi pada Tan Yuning? Aku rasa kamu seperti orang yang berbeda. Aku mau ganti baju, tolong keluar. Karena kita suami istri, kenapa? Kamu takut aku lihat kamu ganti baju? Baiklah, kalau kamu mau tetap di sini. Aku ada urusan lain. Yuning adalah desainer perhiasan paling berbakat yang pernah kulihat. Tapi kejadian hari ini. Dan kata-kata King Ruo, apa maksudnya? Hello, Kak Pei Heng. Yuning, peluncuran produk baru 3 hari lagi. Kamu bilang akan menciptakan karya yang mengagumkan dunia. Jangan mengecewakanku ya. Kak Pei Heng, tenang saja. Aku pasti akan memberimu kejutan besar. Aku sangat menantikannya. Kejutan yang kusiapkan untukmu lebih layak dinanti. Kamu sampah tak berguna. Sampai sekarang belum juga. Dapatkan karya yang cocok? Belum ada perkembangan. Barang tak berguna. Tongsin sialan ini, kenapa tidak membuat lebih banyak karya? Barang yang kuminta siapkan mana? Oh, ini. Shen Qingluo, kali ini kamu tamat. Ini semua desainmu, gayanya terlihat mirip dengan Yuning. Dulu, perhatianmu selalu tertuju pada Tan Yuning. Kapan kamu perhatikan aku? Ini maksudnya apa? Tanda tangan khususku. Jangan cuma bisa meniru Yuning terus. Menurutku, kamu harus menemukan gayamu sendiri. Aku meniru dia, di matamu, apakah aku? Semuanya tidak sebanding dengan Tan Yuning? Ini semua adalah karya-karyamu? Kamu berarti membagi strategi bagimu. Untuk mewujudkan mimpimu. Selama 2 tahun aku menghilang, aku selalu belajar desain. Ini semua yang tidak kamu ketahui, dan juga yang tidak pernah kamu pedulikan. Nona, ini desain yang baru saja kami terima, sama seperti desain sebelumnya. Ada beberapa kemiripan, hanya saja harga yang ditawarkan terlalu mahal. Berapapun harganya, dapatkan itu untukku. Ya, Shen Qingluo, kali ini, aku pasti akan membuatmu tak dapat tempat untuk bersembunyi.
Selamat Bos Pei. Hari ini semua orang menantikan karya baru perhiasan Pei kalian. Nona Tan adalah lulusan terbaik dari Akademi Desain Saint Martin. Dia juga pemenang medali bunga violet, karyanya pasti luar biasa. Tuan Muda Pei dan Nona Tan begitu akrab. Kurasa tidak lama lagi kita harus memanggil Nona Tan sebagai Nyonya Pei. Bukankah itu putri keluarga Shen? Shen Qingyuo? Keluarganya bukanlah pihak yang mudah dilawan lo. Jiwa wanita cantik bursting, pantas saja Bos Pei. Memiliki banyak keberuntungan dalam cinta ya. Menurutku, ini adalah arena pertarungan yang sengit. Shen Qingruo, hari ini kamu tidak menyiapkan kejutan apapun untukku kan? Semoga hari ini kamu tidak lagi mengaku karya Master Eropa. Sebagai milikmu sendiri. Shen Qingruo, apa kau pikir ucapan seperti ini bisa membuatku terpukul? Hari ini aku pasti akan membuktikan kepada semua orang di sini bahwa aku Loyang Paling Pantas Untuk Kokak Peihen. Begitukah? Seorang desainer harus membuktikan dengan karyanya. Badut tetap tidak bisa mencapai hal besar. Apa maksudmu? Sekarang, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut Direktur Perhiasan Pei, Nona Tan Yuning ke atas panggung. Apakah itu benar atau tidak? Shen Qingruo, hari ini aku akan membuatmu tak dapat tempat bersembunyi. Tan Yuning, jalannya hari ini sudah aku siapkan. Untukmu, jangan sampai membuatku kecewa ya. Hari ini, yang akan aku tunjukkan kepada kalian adalah konsep desain baru dari perhiasan Pei, serta produk terbaru. Semua ini adalah inspirasi desain yang aku dapatkan ketika kuliah di Saint Martin College. Karena kamu sudah belajar desain sejak mandiri sekarang, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Belajar banyak dari Yuning. Aku juga sangat menantikan karyanya yang akan mengejutkan dunia. Tema ini aku sebut kelahiran baru. Hal ini tidak hanya menandakan setelah aku belajar di Central Saint Martins, kelahiranku baru di bidang desain perhiasan, tapi juga melambangkan Pei Jewelry akan sepenuhnya bertransformasi di industri masa depan. Tentu saja, aku bisa mendapatkan kelahiran baru ini. Orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah Bos Pei Kida. Bos Pei lah yang memiliki mata untuk menemukan bakat, yang memilih karyaku sejak pandangan pertama. Aku dan Bos Pei, resonasi jiwa di bidang desain sejak saat itu sudah dimulai. Aneh bukan? Desainer besar dari Saint Martins ini levelnya sama dengan Seorang amatir seperti aku, kan? Sekarang mari kita undang Bos Pei Kupanggang bersama aku untuk mengungkapkan Pei Jewelry. Karya seri yang akan diumumkan, ini juga karya terbaikku. Silakan. Apa maksud ini? Ini tanda tangan khususku. Nikmati sorakan terakhirmu. Terima kasih atas pengakuan semua orang terhadap produk baru ini. Selanjutnya, mari kita minta Bos Pei untuk menyampaikan beberapa kata. Desain Nona Tan sangat bagus. Terima kasih atas pujiannya, Bos Pei. Selanjutnya kami persilakan para tamu untuk melihat dan mengapresiasi dari dekat produk baru kami. Selamat Bos Pei, karya Nona Tan. Sungguh sangat menakjubkan. Jika diproduksi massal dan dirilis, pasti permintaan akan melebihi pasokan. Nona Tan, benar-benar keberuntungan bagi Pei Jewelry. Shen Qingruo, apakah semua ini yang kamu rencanakan? Untuk menjebak Yuning agar malu di depanku? SHH, pelan-pelan. Kamu juga tidak mau kan Pei Jewelry? Terjerumus dalam skandal plagiasi? Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Mau bertaruh denganku?
Kakak King Ruo, apakah kamu suka karyaku? Suka. Aku sangat suka. Apakah mungkin Yuning benar-benar menjiplak karya Shen King Ruo? Yuning, aku mau bicara denganmu. Ada APA, Kakak Peiheng? Katakan padaku, apakah ini benar-benar karyamu? Ini tentu saja aku yang desain sendiri. Lebih baik jangan bohong padaku. Kak Peiheng, kamu sakitin aku. Pasti perempuan ini yang main. Kak Peiheng, APA kamu di tempat lain. Pernah lihat karya serupa? Jadi, kamu benar-benar plagiat karya orang? Aku yang karyanya diplagiat. Seri Newborn. Aku sudah selesaikan waktu kuliah di luar negeri. Tapi sebelum pulang, data komputerku. Jiretas hake. Desainku. Pasti dicuri saat itu. Kamu, Mau bertaruh denganku? taruh apa? Asal kamu tegas, tanya soal plagiatnya. Dia pasti balik tuduh, bilang desainnya diretas hacker. Konyol. Yuning mana mungkin pakai? Alasan kacau begitu. Bagaimana kalau iya? Kita taruh makan malam romantis. Aku menang. Kakak Chingroa, Kak Peiheng. Bisa dapat pengakuan banyak orang hari ini. Aku sangat senang. Usahamu. Aku lihat semua. Kak Peiheng, tahu tidak? Aku berusaha bersinar, berharap suatu hari bisa berdiri bersamamu yang bersinar. Bukan seperti badut lucu. Yang cuma numpang, gak ada gunanya. Badut? Aku? Kak Chingroa. Kalau bukan marga Shen, hari ini kamu mungkin gak layak berdiri di sini. Meski di sisi Pei Heng, nggak ada aku Shen Qingruo. Posisi Nyonya Pei juga nggak bakal jatuh ke anak haram. Untuk duduk. Shen Qingruo, jangan enak-enak. Tan Yuning, kamu diam. Tan Yuning. Tolong hormati istriku, minimal. Ini masih Pei Heng yang aku kenal? Kak Qingruo, tadi aku cuma bercanda aja. Kak Peiheng, jangan marah padaku. Karya Miss Boss Pei Tan. Saya bersedia membayar 30 juta untuk set pertama global. Terima kasih atas kebaikan Bos Wang. Mari kita bicara di sana. Maaf, Kak Qingruo. Kamu bilang menyerah, tapi aku lihat di hatimu. Sepertinya masih sangat tidak puas. Kak Qingruo, perhatian keluarga Pei. Hari yang indah ini, jangan karena hal kecil merusak persahabatan. Aku minta maaf, kamu orang besar. Habiskan minuman ini. Maafkan aku, atau matilah. Meskipun kamu adalah Phoenix emas, tapi asalmu rendah. Pintu keluarga Pei terbuka. Kamu tidak punya kualifikasi masuk. Tidak peduli apa yang kakak pikirkan tentangku, di hatiku. Kamu selalu teman terbaik. Kalian ngobrol apa? Rahasia antar wanita. Shen Qingruo, mau kemana? Kamar mandi. Dia kenapa? Kak Peiheng, aku juga tidak tahu. Apa yang membuat Kak Qingruo marah? Aku sudah meminta maaf dengan memberinya minuman. Masih sangat marah padaku. Ada mangga di sini. Ayah. Kak Peiheng, tunggu aku. Shen Qingruo sangat alergi mangga. Jus mangga pekat bahkan bisa mengancam nyawa. Jika aku keluar dari toilet dengan selamat, identitas palsuku akan terbongkar. Pintunya dikunci, pasti untuk menunda. Waktu aku ke rumah sakit, Carling akan menggunakan cara yang begitu jahat untuk membahayakanku. Atau mungkin, dia sudah mulai curiga dengan identitasku.
Buka pintu. Shen Qingruo, kenapa kamu mengunci? Buka pintunya. Ini toilet wanita. Kamu gila ya? Ngapain? Cepat keluar. Minuman yang baru kamu minum ada jus mangga. Cepat keluar. Qingruo. Bawakan kuncinya. Kunci? Mana kuncinya? Ini konsentrasi 100 kali lipat. Jus mangga. Selama bisa menunda waktu Shen Qingruo ke rumah sakit, dia pasti mati. Qingruo. Qingruo, cepat. Qingruo. Qingruo, kenapa kuncinya belum sampai? Ah, Kakak Peihang, apa Kakak Qingruo kenapa-napa ya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kenapa ada jus mangga di sini? Panitia acara bahkan nyonya. Tidak tahu kalau nyonya alergi mangga ya? APA? Kakak Qingruo alergi mangga? Kenapa aku tidak pernah tahu soal ini? Shen Qingruo pernah salah makan. Alergi mangga yang menyebabkan serangan jantung berhenti yang parah. Kita harus segera bawa ke rumah sakit. Qingruo. Qingruo, bicara. Kakak Qingruo. Qingruo. Sekarang dia mungkin sudah tidak sadarkan diri kan? Tongsin, tenanglah. Kami sudah yakin bahwa aku adalah itu. Makanya dia menggunakan cara seperti jus mangga untuk mencelakaiku. Sekarang aku harus segera menemukan barang yang bisa menyebabkan alergi cepat. Identitas sebagai Shen Qingruo Adalah satu-satunya senjataku. Qingruo. Qingruo bicara dong. Di mana kuncinya? Kenapa kuncinya belum datang juga? Qingruo, bicara dong Qingruo. Qingruo. Napasnya lemah. Siapkan mobil. Kakak Qingruo. Qingruo, bagaimana keadaanmu Qingruo? Jawab aku. Gejala alerginya separah ini. Apakah dia benar-benar Shen Qingruo? Shen Qingruo, bangunlah Shen Qingruo. Shen Qingruo, kamu tidak boleh tidur Shen Qingruo. Bangunlah, Shen Qingruo bangunlah. Belum pernah melihat Bos Pei. Sakit panik seperti ini. Dulu Bos Pei terhadap Nyonya. Selalu tidak peduli sama sekali. Sekarang setelah Nyonya kembali. Perubahan Bos Pei sangat besar sekali. Halo Nona Tan. Bagaimana keadaan kakak Qingruo? Dia tidak apa-apa kan? Dokter bilang kita membawanya tepat waktu. Nyonya sementara sudah lepas dari berbahaya, tapi setelah perawatan darurat, masih harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Beberapa waktu. Sekolah kakak Qingruo tidak apa-apa. Bisa selamat begini. Shen Qingruo, nasibmu baik. Nyonya Pei sudah melewati masa kritis. Baik. Aku jelas tidak mencintainya, tapi saat dia koma. Kenapa aku merasa sedikit panik? Kenapa aku di rumah sakit? Kamu hampir mati di tempat konferensi persku. Kamu yang mengantarku ke sini? Karena kamu sudah baik-baik saja, nanti asisten akan tinggal merawatmu. Aku ada urusan, harus pulang dulu. Pei Heng. Aku agak tidak enak badan. Bisakah kamu menemaniku? Baik. Waktu itu kamu datang ke kamar mandi mencariku, karena tahu aku. Tidak sengaja makan mangga? Maaf ya, aku tidak memperhatikan detail-detail ini. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Terima kasih. Kenapa aku merasa kamu berbeda dengan dulu? Kamu juga. Dari mana kamu dapatkan desain itu untukku? Maaf, Nona. Penjualnya sudah tidak bisa dihubungi. Bodoh. Hal kecil saja tidak becus. Jangan-jangan kamu terlalu curiga. Mungkin Pei Shao sama sekali tidak memikirkan sebanyak itu. Perasaanku tidak mungkin salah.
Dia sangat tidak biasa hari ini. Pasti curiga padaku. Shen Qingruo itu benar-benar masih hidup. Orang yang sangat alergi mangga. Minum jus mangga 100 kali lipat, ternyata bisa selamat. Pasti ada masalah di sini. Selidiki. Selidiki semua yang dilakukan Shen Qingruo selama 2 tahun terakhir ini, sampai jelas. Nona Shen, ruang di tubuhmu sudah hampir hilang semua. Kulit alergi sepertimu, sama sekali tidak boleh langsung terkena alkohol konsentrasi tinggi. Terima kasih. Qingruo, bicaralah. Apa ibuku baik-baik saja belakangan ini? Nona, saya menemukan Shen Qingruo. Tahun lalu mentransfer 5 juta ke sebuah panti jompo. Panti jompo? Dengan kondisi keluarganya, orang tuanya sama sekali tidak perlu ke panti jompo. Ada lagi yang kamu temukan? 5 juta ini ditransfer ke... Nenek tua gila. Putremotong XIN. Sudah mati. Dia, wanita di foto ini, dia yang membunuh putrimu. Jika kau membunuhnya, kau bisa membalas dendam untuk putrimu. Kakak Qingruo, kau sudah bangun. Apakah kau merasa lebih baik? Aku datang menjengukmu. Untuk memastikan apakah aku sudah mati atau belum kan? Kakak Qingruo, kenapa kau selalu berpikir buruk tentangku seperti ini? Aku hanya murni ingin datang menjengukmu, itu saja. Pei Heng tahu aku alergi mangga. Jadi di ruang perjamuan, tidak mungkin ada mangga sama sekali. Apapun yang berhubungan dengan itu. Jus mangga di dalam anggur. Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Kakak Qingruo, kita adalah sahabat terbaik. Kenapa kau selalu berpikir aku ingin menyakitimu? Apa yang terjadi di sini? Kakak Pei Heng, kakak Qingruo. Dia berpikir aku yang menyakiti dia. Kau salah menuduhnya, jika bukan karena Yuning. Aku bahkan tidak tahu kau tidak sengaja makan mangga. Dia ingin aku mati agar dia bisa segera naik ke posisiku kan? Dia baru sembuh dari sakit, jangan ambil hati omongannya. Kakak Qingruo, cuaca di luar sangat bagus. Aku akan ajak kamu keluar berjemur, yuk. Baik. Sudah terkurung di dalam beberapa hari ini, aku ganti baju dulu. Ayo. Kak Qingruo. Masih ingat sebelum kau pergi ke luar negeri, kita berdua sering juga seperti ini, sangat akrab, hubungan kita sangat baik. Bahkan seperti satu orang. Benarkah? Aku tidak terlalu ingat. Aku akan bicara terus terang saja. Kau bukan Shen Qingruo. Siapa kamu sebenarnya? Aku bukan Shen Qingruo. Tan Yuning, apakah kau tahu apa yang kamu bicarakan ini? Aku akui, dari penampilan luar, kamu sama persis dengan Shen Qingruo. Bahkan, posisi bekas luka di lenganmu pun. Tepat di tempatnya. Ini adalah rahasia yang hanya aku dan Qingruo yang tahu. Apa yang ini mengatakan? Dari setiap gerak-gerik yang kamu tunjukkan, semuanya menunjukkan bahwa kamu adalah dia. Tapi, kamu bukan dia, jadi siapa kamu sebenarnya? Kalau begitu aku akan tanya balik padamu. Kalau aku bukan Shen Qingruo, di manakah Shen Qingruo yang asli? Apakah kamu tahu di mana dia? Makanya kamu yakin betul bahwa identitasku palsu? Kakak Qingruo, untuk merayakan kamu akan keluar dari rumah sakit. Aku sudah siapkan kejutan besar untuk kakak. Bukankah ibuku harusnya di panti jompo? Kenapa dia bisa di sini? Tidak bagus. Apakah? Aku akan membunuhmu. Tolong. Tolong aku.
Seorang nenek tua yang gila. Membunuh putri keluarga Shen yang baru sembuh, hal seperti itu. Apakah akan jadi headline berita besok? Kamu jahat. Aku sudah cari tahu bahwa kamu menghabiskan hampir 5 juta untuk wanita gila ini. Kamu pasti sudah tahu sesuatu, kamu pasti tahu. Dia mantan pembantu rumah tangga keluargaku. Selama kamu memberitahuku, apa yang kamu dapatkan dari wanita gila ini? Aku akan langsung minta orang menyelamatkanmu. Tolong. Di sini tidak ada kamera pengawas, dan biasanya juga hampir tidak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Tolong. Ah, Berhenti. Kakak Pei Heng, Kakak King Ruo. Kamu terluka. Ah, Ini apa yang sebenarnya terjadi? Siapa wanita gila ini? Tidak apa-apa, Pei Heng. Aku mohon, jangan sakiti dia, biarkan dia pergi. Kakak Pei Heng, kamu akhirnya datang. Aku dan Kakak King Ruo sedang berjalan-jalan di taman. Wanita tua itu tiba-tiba keluar dengan pisau. Dia mau membunuh Kakak King Ruo. Kamu diam. Rumah sakit sebesar ini, bahkan tidak ada satpam. Orang, kemari. Bawa dia pergi sini. Pei Heng, jangan. Bagaimana mungkin aku bisa menutup mata melihatmu terluka? Rumah sakit termahal di seluruh Jiangcheng. Malah membiarkan wanita gila membawa pisau dan menikam istriku. Percaya tidak, aku akan membuat kalian tutup sekarang juga. Aku tidak apa-apa yang serius. Maaf sekali, kami juga tidak tahu. Kapan dia masuk? Begini, aku segera telepon polisi, satpam akan bawa dia pergi. Tunggu, jangan panggil polisi. Tapi kamu keluar darah sebanyak ini, harus segera minta dokter untuk membantu kami. Aku ingin melihatnya. Berani bergerak lagi, cepat bicara. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu pelan-pelan saja. Dia tidak bisa bicara. Biar aku yang bicara dengannya. Shen King Ruo, aku mau lihat sekali. Apa sebenarnya yang mau kamu bicarakan dengan nenek bisu ini? Hubungan apa sebenarnya yang kalian punya antara satu sama lain? Bu, aku Tong Sin. Shen King Ruo ternyata bisa bahasa isyarat. Aku sama sekali tidak pernah tahu soal ini. King Ruo, kapan kamu bisa bahasa isyarat? Bu, Angkat dia, angkat dia. Wah, Kamu kenal dia? Kakak King Ruo, apa sebenarnya hubungan kamu dengan dia? Apa hubungannya? Kenapa dia sangat membenci kamu? aku tidak kenal dia. Aku cuma mau bilang kepadanya. Aku tidak akan menyakiti dia. ngapain banyak bicara dengan dia? Lebih baik kita bawa dia langsung ke kantor polisi saja. Tunggu, Ada apa? Pei Heng, aku tidak pernah meminta apapun padamu. Tapi kali ini aku mohon, bisakah kamu jangan bawa dia masuk ke kantor polisi? Kenapa? Dia tadi hampir membunuhmu. Karena, menurutku dia cuma-cuma. Orang tua yang gangguan jiwa, aku juga tidak terluka parah. Jadi, bisakah kamu jangan serahkan dia ke tangan polisi? Ini bagaimana bisa, Kakak Pei Heng? Kamu tadi tidak lihat kan? Pisau itu langsung menusuk ke arah leher Kakak King Ruo. Wanita tua ini, yang mau nyolok Kakak King Ruo loh. Diam kau. Kakak King Ruo, aku ini untuk kebaikanmu kok. Cek apakah ada barang berbahaya di badannya. Usir dia keluar dari rumah sakit. Itu tidak sesuai peraturan. Cepat pergi. Jika masalah tidak dijelaskan dengan jelas, tidak boleh ada yang pergi dari sini. Bos Ye. Anda adalah? Bu, Tante Ye, akhirnya kamu datang. Kakak King Ruo, dia mengalami masalah besar. Tan Yuning, kamu. Kamu pikir rencanaku yang sudah disusun matang-matang hanya sesederhana itu? Bu, bukankah kamu masih di Amerika? Kok tiba-tiba pulang? Berani-beraninya kamu bilang. Hilang 2 tahun, tidak ada kabar. Kalau bukan karena Yuning yang memberitahuku, aku tidak tahu kamu pulang. Di matamu, masih ada aku nggak? Ibu ini. Aku. Siapa yang melakukannya? Kalau Yeme tahu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan mengampuni ibuku. King Ruo, aku tanya, siapa yang melakukannya? Aku tidak sengaja melukai diri sendiri. Bukan Begitu, Tant Yi. Itu si wanita tua itu. Dia mau membunuh kakak King Ruo. Bu, dengarkan penjelasanku. Benar-benar tidak sengaja. Orang ini tidak waras. Kita jangan berurusan dengannya. Ayo, tangkap dia. Berani-beraninya menyentuh anakku, Yeme. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Tangan inilah yang memegang pisau. Aku akan menginjak-injak tanganmu. Dia tadi juga mau mencekik kakak King Ruo. Pukul dia dengan keras. Buat si nenek tua bangka ini membayar. Aku sangat tahu watak Bos Ye. Berani melukai putri kesayangannya? Nenek tua ini, hari ini kalau tidak mati, pasti setengah nyawanya hilang. Shen King Ruo, aku ingin lihat.
Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Bu, jangan dipukul lagi. Kalau dipukul lagi, bisa mati orang. Bu, keluarga Sheng dan keluarga PI di Jiancheng. Juga keluarga terhormat. Kalau benar-benar ada yang mati, akan mempengaruhi bisnis. Berhenti. Tante. Benar-benar tidak bisa dipukul lagi. Siapa yang mengganggumu? Aku akan cabut uratnya, kupas kulitnya. Dokter. Cepat panggil dokter. Yimei memang wanita paling berwibawa di Jiangcheng. Berani dan punya cara. Dulu kalau bukan karena takut ketahuan olehnya, aku juga tidak akan pakai cara yang merepotkan ini untuk menyingkirkan Shen Qingruo. Jangan. Bu. Aduh, Bu. Qingruo, kalau kamu anakku, tusuk balik persis seperti itu. Bu, Qingruo tidak boleh melakukan hal seperti ini. Putriku Yemei mana bisa begitu lemah? Ajarin kamu dari kecil kalau orang baik mudah ditindas. Kamu lupa ya? Shen Qingruo, kamu dari awal Teras lendanci wanita ini, kamu sama aja. Hubungan apa sih sebenarnya? Tan Yuning, ini urusan aku dan ibuku. Jangan ikut campur di sini. Ucapan Yuning benar. Dulu kamu selalu nurut sama aku, kok setelah 2 tahun tidak bertemu? Menjadi seperti ini, cepat lakukan. Aku bertahan sampai hari ini dengan menanggung penghinaan, cuma untuk membalas dendam untuk ayah. Tapi menyuruhku menyakitimu. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Katakan, siapa yang berani memberimu keberanian untuk menyakiti putriku? Bibi, aku punya cara untuk menangani wanita ini. Oh. Shen Qianruo, kamu mau sabar sampai kapan? Apakah wanita ini benar-benar tidak penting sama sekali buatmu? Qingruo, kamu harus belajar dari Yuning. Hanya dengan begini, orang lain tidak akan meremehkanmu. Cukup. Hari ini selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan tangan Qingruo terkotori darah. Awas. Jangan. Hei Heng, kenapa kamu begitu nekat sih? Aku tidak apa-apa, cuma luka kulit saja. Nanti. Jangan pernah lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Aku baik-baik saja, jangan menangis. Sudahlah, hukuman mati bisa dihindari tapi hukuman ringan tidak bisa dilepaskan. Bawa dia ke kantor polisi. Apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan pisau. Bibi, turunkan pisaumu, aku jamin. Tidak ada orang yang bisa menyakitimu. Ini semua karena kamu wanita. Kamu yang hancurkan keluargaku. Aku mau kamu bayar nyawa. Wanita tua gila, masih mau menyerangku. Kamu pembantu rendahan ini, akhirnya kamu tahu siapa aku kan? Berani menyerangku, hari ini akan aku tunjukkan apa akibatnya. Bu, aku takut Bu. Panggil dokter cepat. Kalau tidak akan ada orang yang mati. Aku sangat takut. Kenapa kamu menikamku? Qingruo. Ah, bukan aku yang lakukan.
Di mana dokter? Cepat. Aku akan mengatur dokter terbaik untuknya, dia tidak apa-apa. Tenang saja. Lihat kamu sendiri, baru saja hampir mati karena alergi. Sekarang ditikam orang lagi, biar aku bilang, kamu. Karakternya terlalu lembut, jadi diincar oleh orang jahat. Kakak King Ruo, apakah kamu benar-benar kenal atau tidak? Wanita hila ITU, kamu dulu tidak pernah seperti ini. Terhadap orang asing, juga tidak akan pernah membela dia. Tan Yuning, sampai kapan lagi kamu mau berpura-pura? Aku tahu kamu suka Pei Heng. Ini bikin aku tidak nyaman, tapi kenapa kamu harus menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini? Apa maksudmu? Aku, Yuning. Kamu berselingkuh dengan menantuku? Bu, kamu belum tahu kan, wanita yang baru saja datang itu bukanlah wanita gila sama sekali. Dia adalah mantan pembantu rumah tangga keluarga Tan Yuning. Tan Yuning, kamu lebih baik jelaskan semuanya padaku. Kakakmu bohong. Kamu sengaja bikin aku malu di depan Pei Heng. Bahkan mau menyogok mantan pembantu keluargamu sendiri untuk mau menyerangku. Betapa kejamnya hatimu. Bukan begitu, Kakak Pei Heng. Bibi, jangan dengar omong kosong dia. Dengarkan penjelasanku, aku. Jadi selama ini, rumor yang beredar di luar itu benar. Kamu anak haram keluarga Tan. Berani-beraninya mau merebut laki-laki King Ruo. Lihat dulu apa statusmu sendiri. Shen King Ruo ternyata mau main. Strategi sama-sama hancur dengan aku. Sekarang situasinya tidak menguntungkan untukku. Aku harus bersabar. Bibi, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sama sekali tidak kenal wanita gila tua itu. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa membuat kakak King Ruo merah. Sepertinya hari ini aku seharusnya tidak datang menjenguk kakak King Ruo. Kalau tidak akan menimbulkan banyak masalah seperti ini. Urusan keluarga kami dari awal memang bukan giliran orang luar sepertimu yang campur tangan. Kalian berdua ikut aku pulang. Kakak Pei Heng. Shen Qingyuo, kamu wanita sialan, kamu bukan saja kenal nenek gila itu, malah juga tahu dia mantan pembantu keluargaku. Jangan-jangan bawalah barang yang kuberikan ini untuk diperiksa sekarang juga. Kalau tebakanku tidak salah, identitas asli Shen Qingyuo adalah Tongxin. Ceritakan, selama beberapa tahun aku tidak di kota Jiang ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua salahku, jangan salahkan dia. Apa yang terjadi? Saling melindungi? Ceritakan satu persatu. Bu, ini salahku. 2 tahun terakhir aku sibuk kerja. Mengabaikan King Ruo, dia marah padaku. Dia pergi luar negeri selama 2 tahun, tidak peduli padaku. Tapi sekarang dia sudah kembali. Aku janji padamu, pasti akan baik padanya. Kamu, ada yang mau dikatakan? Semuanya sudah dia katakan. Aku masih bisa bilang apa lagi? Pei Heng, Bu, dulu aku belum mengerti. Jangan marah lagi padaku, ya. Pei Heng, Qingyuo ini, putri kesayanganku. Kalau kamu berani tidak baik padanya, berarti kamu menantang aku, Ye Mei. Akibatnya kamu tahu. Bu, kok kayak preman gitu sih? Anak sendiri tidak berdaya. Aku bisa apa? Anak perempuan keluarga Tan ITU hampir. Menginjak kamu tidak lihat. Bu, aku dan Yuning hanya hubungan kerja. Tolong jangan salah paham. Seharusnya begitu. Hah? Aku sudah tahu. Shen Qingyuo ini pasti ada masalah. Tong Xian, kamu benar-benar hantu gentayangannya. Mau memanfaatkan identitas Shen Qingyuo, hidup kembali untuk cari masalah denganku. Tapi dengan laporan tes DNA ini, tanpa perlu aku turun tangan, Ye Mei juga bisa mencabik-cabikmu. Anak bodoh, beberapa tahun ini semakin kurus saja. Pei Heng, King Ruo diam-diam kabur ke luar negeri. Tinggal 2 tahun baru kembali, pasti karena kamu. Tidak cukup baik padanya. Bu, jangan salahkan Pei Heng. Aku sendiri yang belum mengerti. Karir memang penting, urusan punya anak juga harus dipercepat. Bu, kamu ngomong apa sih? Pei Heng, kamu aku lihat tumbuh besar sejak kecil. Kamu bukan tipe yang suka selingkuh, tapi kupu-kupu malam di luar sana, kamu harus hati-hati. Terutama anak orang keluarga Tan ITU, semakin aku lihat, semakin tidak enak dipandang. Yuning pekerjaannya luar biasa dalam urusan bisnis perusahaan. Bisa membantuku. Sebaiknya kamu buat dia tenang, kalau tidak, aku hancurkan dia. Semudah menginjak semut. Kakak Pei Heng, kamu di rumah?
Kakak Pei Han. Tan Yuning, kamu mau apa? Tante Ye, ternyata Tante juga di rumah. Kalian yang bermargatan ini benar-benar sama saja. Yang tua setiap hari sibuk memikirkan cara menjilat saya. Yang muda setiap hari sibuk memikirkan cara mendekati menantu saya. Ibu, Ibu, Yuning mungkin ada urusan pekerjaan yang perlu dibicarakan dengan Pei Heng. Biasanya, saya juga tidak berani membantu mereka. Urusan bisnis, saya juga kurang paham, jadi tidak bisa bantu Pei Heng apa-apa. yang memimanggalahkan untuk menek Malik Ne substansera, tidak seharusnya berhubungan dengannya. Hanya keluarga Castle seperti keluarga Tan. Yang perlu bersusah payah memikirkan cara menghasilkan uang. Tant Yi, saya datang hari ini bukan untuk mencari Kakak Pei, tapi khusus untuk menemui Tante. Menemui saya? Tant ya. Shen Qingruo yang ada di depan Tante ini adalah palsu. Dia adalah seorang penipu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, makanan boleh sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan diucapkan. Tant ya. Ini menyangkut muka keluarga Shen, mana berani saya menggoda. Kamu beraktingnya sangat mirip. Kalau bukan karena saya tumbuh besar bersama kakak Qingruo, mungkin saya panakin tertipu olehmu. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Saya mengambil darahmu di pisau belati itu dan membandingkannya dengan nenek tua gila itu. Hasilnya menunjukkan probabilitas hubungan orang tua anak 99,9%. Kamu adalah anak perempuan dari nenek tua gila itu. Rupanya sejak kamu membawa ibuku ke depanku, kamu sudah merencanakan langkah ini. Tante Ye, kamu mau apa? Dasar gadis brengsek, membawa laporan tes yang asal-usulnya tidak jelas. Berani mengadu domba di hadapanku. Qingruo adalah anak perempuanku yang kukandung selama 10 bulan. Beraninya kamu memfitnah identitasnya di hadapanku. Seseorang, usir gadis brengsek ini keluar. Mulai sekarang, yang bermargatan tidak boleh muncul lagi di hadapanku. Tante Ye, saya melakukan ini demi muka keluarga Shen. Pergi, wanita, kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin memisahkan anak perempuanku dan menantuku, lalu mengambil kesempatan. Bukan, lepaskan aku. Tante Ye, apa Tante tidak merasa aneh? Kakak Qingruo dia menghilang selama 2 tahun penuh. Dia pergi kemana selama 2 tahun ini? Mengapa? Sekarang kepribadian kakak Qingruo berbeda sama sekali dengan dulu? Dan juga nenek tua gila itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kakak Qingruo. Tapi mengapa kakak Qingruo sangat membelanya? Tante, sudah tidak bisa dipukul lagi. Qingruo memang berbeda dari dulu. Dulu Qingruo pasti tidak akan berani melawanku. Hanya untuk orang yang tidak ada hubungannya. Qingruo, kamu punya tanda lahir berbentuk bunga plum. Di mana letaknya? Di punggung. Lipes. Aku mau periksa. Di sini? Di sini. Yang Ling Kelur. Sekarang sudah aman, lepaskan. Tidak. Kenapa tidak? Apa karena kamu sebenarnya bukan Shen Qingruo yang asli dan di punggungmu tidak ada tanda lahir bunga persik, jadi takut melepas? Qingruo, sifat lepas. Tidak boleh. Ibu, aku sangat mengerti perasaanmu sekarang. Tapi aku tidak akan membiarkan cara penghinaan seperti ini. Untuk membuktikan kesucian Qingruo. Bibi Ye, dia pasti punya niat jahat. Aku sudah kenal anak perempuan nenek gila itu sejak kecil. Namanya Asli Tongsin, dari kecil suka pamer di depan orang tuaku betapa hebatnya dia. Untuk mengambil hati orang tuaku, tujuannya untuk menggantikanku menjadi anak perempuan orang kaya. Tan Yuning, kamu gila ya? Untuk menjelekkan aku, tidak punya batasan sama sekali? Bibi Ye, kalau hari ini kamu tidak memeriksanya di depan umum, maka wanita ini akan segera membuat tato baru palsu. Qingruo, dengar kata ibu, lepaskan bajumu. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Kakak Pei Heng, sadarlah. Bukan kakak Qingruo, Jakuma. Tiruan yang operasi plastik mirip kakak Qingruo. Kenapa kamu kira aku tidak bisa mengenali istriku sendiri? Tak disangka, orang yang paling percaya padaku malah kamu. Tenang, selama aku di sini, aku tidak akan biarkan siapapun menghinamu. Belum ada yang berani terang-terangan melawanku. Pei Heng, kamu yang pertama. Ibu, kamu lebih percaya orang luar daripada anak perempuan sendiri. Hari ini kalau dia tidak lepas baju untuk membuktikan jadi dirinya, tidak ada yang boleh keluar dari sini. Bagaimana kalau hari ini aku menolak keras? Kalau begitu aku akan tarik investasi keluarga Pei. Kamu paling tahu apa akibatnya. Kakak Pei Han, jangan terus melawan bos ya lagi. Membangun perhiasan Pei jadi merek nomor 1 di dunia.
Bukan itu impianmu selama ini ya? Asisten Liu, ini Mei. Sekarang saya memberitahu perusahaan. Segera tarik semua investasi untuk keluarga Pei. Cukup. Pei Heng, aku sangat berterima kasih kau mau melindungiku, apapun hasilnya hari ini. Aku tidak punya penyesalan apapun. King Ruo. Tidak bisa. Tongsin, bekas luka bisa kamu buat. Sama persis untuk menipu aku, tapi tanda lahir. Tanda bawaan lahir seperti ini, aku tidak percaya. Kamu juga bisa memalsukannya. Itu tidak mungkin, Tongsin tidak punya tanda lahir ini. Memang Tongsin tidak punya tanda lahir. Tidak ada situasi, tidak ada Shen King Ruo, Yuning. Apakah kamu sudah cukup berulah sekarang? Bibi Yi, dengar saya dulu, tanda lahir ini. Pasti dia yang memalsukannya, kita minta dokter untuk memeriksanya. Wanita ini, sampai kapan kamu mau terus ngotot? Tato, aku tahu, pasti ini tato. Apakah kamu sudah cukup berulah? Kakak Pei-heng, aku sama sekali tidak percaya. Dia adalah Shen King Ruo yang asli. Karena Shen King Ruo yang asli, dia sudah jelas. King Ruo sudah apa? Bicaralah. Apa yang terjadi padaku? Maksudku, kakak Shen dulu sangat pendendam, tidak akan membiarkan orang yang menyakitinya. Pasti tidak akan membiarkan nenek itu pergi. Kalimat ini sudah kamu ulangi berkali-kali. Sekarang King Ruo sudah berubah menjadi orang yang lebih penyabar. Apa itu salah dia? Keluarkan wanita ini dari sini. Bibi Ye, aku dapat ide. Bukannya kamu tidak percaya laporan tes saya kan? Kalau begitu sekarang coba lakukan tes DNA lagi dengan dia. Wajah bisa dioperasi plastik, tato dan bekas luka. Juga bisa dipalsukan, tapi tes DNA sama sekali tidak bisa salah. Keluarkan. Tunggu sebentar. Itu kamu, kakak Ye. Yuning dari keluarga kami. Sepertinya berniat baik malah bikin masalah. Bu, cepat bujuk Bibi Ye, wanita ini. Dia bukan Shen King Ruo. Dia adalah Tong Xian. Pembantu rumah tangga kami dulu. Anak perempuan Luo Meijuan, dialah orangnya. Dia menyamar menjadi kakak King Ruo. Menggantikan kakak King Ruo, jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Saya bilang kenapa si gadis kecil ini berani. Berani memprovokasi hubungan ibu dan anak kami, ternyata ada orang di belakangnya. Yang mendukung, aduh kakak, kamu mikirnya kemana aja sih? Saya Li Wenhui, bukan orang seperti itu. 20 tahun lalu, kamu cuma resepsionis kecil di Tan Group. Naik ke kasur bos Tan, sekarang jadi. Nyonya pemilik Tan Group, kamu orang makam APA. Saya paling tahu, Nyonya Tan, kalau kamu sekarang. Bawa pulang anakmu yang ngotot dan bohong di rumahku ini. Mungkin ibuku akan ingat hubungan kalian dulu. Dan beri sedikit muka untuk keluarga Tan. Kalau kamu nggak bersalah, kenapa nggak berani? Lakukan tes DNA, cuma ambil sehelai. Rambut, semua akan terungkap kebenarannya. Tan Yuening. King Ruo gak mau lakukan, biar kamu tetap punya. Harga diri paling dasar. Kakak Pei-heng, aku wajahmu yang nempel-nempel gini, emang ibu dan anak. Tes DNA bukan hal sulit. Tapi saya kasih peringatan dulu, kalau hasil tes keluar. King Ruo adalah anakku, kamu keluarga Tan. Sanggup tanggung dosanya? Karena bos Ye sudah bicara. Saya keluarkan 50% saham keluarga Tan. Temani anakku bertaruh di ronde ini, HMPH. Keluarga Tan Odart Songkong Kosong, 50% saham. Di mata Ye Mei, nggak berharga banyak, kurang. Kalau ditambah dengan posisi direktur desain. Perhiasan Pei Group MU, gimana? Kalau King Ruo memang bersih, maka kamu akan kehilangan posisi direktur desain, dan kamu akan diboikot seluruh industri. Pei Heng kenapa sih? Tiba-tiba jadi percaya banget sama aku. Oak. Deal. Tong Hin, aku mustahil kalah. Segera datang ke rumah kami.
King Ruo, masih ragu-ragu apa lagi? Tentu dia ragu, barang palsu sempurna apapun. Nggak bisa lolos tes genetik, ngaku aja deh. Tongsin, kalau kamu jujur sekarang tentang identitasmu, aku masih bisa bantu bicara ke bos Ye. Memohon untuk memberi jalan keluar, memberi kamu kesempatan hidup. Apa hakmu untuk merasa wajahmu di depan ibuku ini berguna? Ini adalah terakhir kalinya kamu bersikap keras di hadapanku. Bibi, kamu lihat kan? Dia sama sekali tidak berani. Ini masih belum cukup membuktikan dia adalah barang palsu, kan? King Ruo, aku sangat mempercayaimu. Tapi sikapmu sekarang justru membuatku curiga. Aku sekarang juga ingin tahu, apakah kamu benar-benar putriku? Dalam 10 menit, aku ingin tahu hasilnya. Tenang saja, Bos Ye. Ini adalah alat deteksi gen. Terkait di dunia. Hanya butuh kurang dari 3 menit, laporannya sudah keluar. Tongsin, kamu hanya punya waktu kurang. Dari 3 menit lagi. Tolong kamu pahami, 3 menit terakhir milik siapa sebenarnya? Sudah mau mati masih berani bersikap keras, berani menyamar sebagai putri. Orang terkaya Junction, berkeliling Menopo. Sekalaupun kamu mati, 1000 kali, 10.000 kali, itu pun masih kurang. Aku tidak peduli siapa yang berbuat curang di hadapanku. Aku, Yemei, pasti akan membuatnya menyesal sampai ke tulang sumsum. Laporannya akan segera terlihat. Bos Ye, hasil deteksi menunjukkan kemungkinan hubungan darah antara putri dan kamu adalah... Berapa? Cepat katakan. Tenang, hari ini ada aku di sini, tidak akan ada masalah. 99.9. Putri memang benar. Putri Kendang Bos Ye. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak mungkin. Aku ingin memberimu sesuatu. Apa itu? Sekarang kamu, baik dari segi tinggi badan maupun penampilan, hampir sama persis denganku. Bahkan bekas luka dan tahi lalat. Posisinya sama. Masih mungkin terbongkar. Tes DNA. Pei Heng, Tian Wening, Ibuku. Mereka adalah orang-orang yang sifatnya mudah curiga. Jadi rencana balas dendam kita tidak bisa menghindar untuk melibatkan mereka. Setelah semua metode dicoba, tes genetik adalah cara terakhir mereka. Mulai saat ini, nama Shen Qingruo sepenuhnya menjadi milikmu. Tidak mungkin. Sekarang masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Aku. Dokter, aku tahu. Dokter pasti disuap. Nona Tan, aku telah bekerja untuk keluarga Shen. Dokter pribadi selama 30 tahun. Kesetiaanku pada Bos Ye tak bisa kau ragukan. Bawa Liwen Hui dan wanita ini. Keluarkan mereka. Kau bantulah aku bicara. Berani beraninya kau minta tolong. Kenapa aku punya anak? Seperti kau yang tak berguna ini. Kakak ya percayalah, semua ini rencana. Wanita ini sendiri. Aku tak tahu apa-apa, Bu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Berani beraninya membentakku. Sekarang kau telah menghina Bos Ye. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Cepat sujud minta maaf. Pada Bos Ye dan Nona Shen. Sujud. Kakak. Jangan berakting di depanku, Liwen Hui. Kapan 50% saham keluarga Tan dikirim ke Shen Group? Kakak Yimei Empinaila, kalau saham Hailong. Aku akan dibunuh Pak Tan. Berbuat salah harus diakui. Kakak Yeku mohon, jangan perlakukan kami seperti ini. Aku akan jadi budakmu selamanya. Wanita ini, siapa suruh berhenti? Cepat sujud pada Bos Ye, jangan berhenti. Bos Ye. Kakak King Ruo, kakak Pei Heng. Ini salahku, aku tak tahu diri, bikin banyak masalah. Kalian baik hati, ampunilah aku, kumohon. Bos Ye. Kau pikir perbuatanmu hari ini bisa selesai dengan sujud dan minta maaf? King Ruo, ibu anak anjing ini.
Berani menghina keluarga Shen? Bagaimana menurutmu? Ibu ikut keputusanmu. Jangan kira kau menang, Tongqin. Ini cuma separuh aset keluarga Tan. Hukuman ini terlalu ringan untukmu. King Ruo, bagaimana kau menghukum kedua wanita ini? Pergilah kalian. Pergi. Wanita ini hampir hancurkan reputasimu. Kau malah tak menentatnya. Bu, aku dan Yuning. Teman baik bertahun-tahun. Aku percaya dia. Bodohnya kau, terlalu baik hati. Sampai diinjak-injak orang. Tongqin, apa maumu sebenarnya? Yuning cepat minta maaf. Hari ini tak akan dituntut. Maafkan aku. Ini semua salahku, karena salah paham. Hampir merusak reputasi keluarga Shen. Bu, kalau ini cuma salah paham, taruhannya gak perlu lagi kan? Uang sebanyak itu dari Tan Group juga gak gue peduliin. Kakak, sebelum gue berubah pikiran, kalian berdua minggir dari sini. Kak Ye, gue janji bakal jaga baik-baik si bocah ini. Biar dia gak ganggu pandangan Elo. Ayo pergi. Bu, maaf, gue bikin kecewa lagi. Kamu anak kandung ibu, sayang. Ibu seharusnya gak meragukanmu. Pei Heng, tadi kamu udah berjuang mati-matian. Buat Blind King Ruo, bagus banget. Kamu menantu yang baik. Jadi begini rupanya wajah anjing terlantar? Tongqin, meski gue gak tahu cara apa yang kamu pakai buat nipu tesnya, tapi gue yakin kamu pasti bukan Shen King Ruo. Tongqin yang kamu sebut itu cuma anak miskin dari keluarga pembantu. Menurutmu, dia punya kemampuan apa buat ngilangin seorang anak orang kaya dan jadi persis kayak dia? Menggantikannya? Laporan tes DNA kamu dan Luo Meijuan pasti gak mungkin salah. Terus, pernah gak kamu mikir satu hal? Kalau gue Tongqin, terus Shen King Ruo kemana? Sebenarnya kamu tahu berapa banyak sih? Mungkin kamu bisa tanya dengan cara lain. Masih berapa banyak yang gue gak tahu? Udah balik. Ini semua masakan kamu? Bersulang. Coba. Gimana? Gak nyangka kamu jago masak juga. Sejak kita nikah, jarang ketemu. Kamu gak merasa? Kayaknya kamu belum terlalu kenal gue? Kalau mulai dari sekarang coba kenal kamu lebih dalam. Masih belum telat kan? Makasih. Makasih buat apa? Di situasi kayak tadi, kamu tetap ada di sisi gue. Bersulang.
Terus, pernah gak kamu mikir satu hal? Kalau gue Tong Sin, terus Shen King Ruo, kemana? Masih berapa banyak yang gue gak tahu? Halo, Lapor Bos Pei, semuanya sudah diperiksa dengan jelas. Hampir sama seperti Yang and Daga. benar saja. Rencana yang saya bicarakan sebelumnya bisa diluncurkan sekarang. Lalu bagaimana dengan masalah identitas Nyonya? Lajukila dia. Sebelum seluruh hal ini diselidiki dengan jelas, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kamu tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun tentang ini keluar. Sedangkan untuk Nyonya, aku punya cara membuatnya memberitahuku dengan mulutnya sendiri siapa dia. Oke, mengerti. Apakah Nyonya pernah memasak sebelumnya? Sepertinya ini. Pertama kalinya dia masuk dapur. Bangun. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi, aku memasak lebih banyak saja. Ayo ikut aku ke kantor sekarang. Ke kantor untuk apa? Aku akan sampai sana. Lalu bagaimana dengan sarapan ini? Kamu tidak perlu melakukan hal-hal dangkal seperti ini mulai sekarang. Hei kamu. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ibuku pernah berkata, supaya kamu tidak muncul lagi di depanku. Aku juga tidak punya pilihan, Kakak King Ruo. Hari ini adalah hari besar bagi Pei Group sebagai direktur desain. Tidak ada alasan bagiku untuk absen. Hari besar? Berpura-pura keren apa? Memanggilku ke sini tapi tidak mau bilang untuk apa. 2 tahun yang lalu, Pei Group menyelenggarakan kompetisi desain perhiasan pertama Jiang Cheng. Memintaku untuk, dari jutaan orang, memilih Direktur Tan yang berbakat ini. Sekarang, koleksi baru Direktur Tan menjadi sensasi. Itu juga membuktikan, pilihan Pei Group saat itu adalah benar. Bagus. Kamu pikir dengan menjiplakku, kamu bisa jadi sepertiku? Agar Pei Group bisa terus mendapatkan lebih banyak bakat, aku akan mengumpulkan lebih banyak desainer perhiasan dari seluruh negeri. Pei Group akan menyelenggarakan kompetisi desain perhiasan yang kedua. Hadiah juara adalah 50 juta. Sebagai ketua juri kompetisi ini, saya sangat menantikan. Lebih banyak desainer berbakat bisa bergabung dengan kami. Keluarga besar Pei Group. Kakak Peihan, kamu terlalu pelit kan? Sekarang koleksi baru terjual laris di seluruh negeri. Bahkan dinobatkan oleh majalah Time sebagai desain perhiasan paling berpengaruh tahun ini. Bagaimana bisa Kakak King Ruo masih memakai aksesoris yang kuno dan ketinggalan zaman begini? Aku tidak terbiasa dengan barang yang asal-usulnya tidak jelas. Kamu, Karya yang Yuning susah-susah rancang. Kok tiba-tiba dibilang gak jelas asalnya? Hari ini sengaja panggil aku ke sini, cuma buat umumin hal kayak gini? Bener-bener ngebosenin. Kamu mau kemana? Ya pulanglah. Di tempat kayak gini, nambah sedetik aja. Bikin aku mual. Belajar desain, baru 2,5 tahun. Kamu juga kepikiran ikut kompetisi? Aku mau ngapain? Urusanmu apa? Oh, berarti aku terlalu tinggiin kamu. Dengan cara pandang dan penilaianmu kayak gini. Aku juga kan terlalu tinggiin kamu? Cuma ikut-ikutan buta. Kamu gak bakal bisa jadi Yuning. Data Boss Pei Tong Xian. Semua ada di sini. Dia emang pembantu keluarga Tan. Anak Luo Meijuan, lebih dari 2 tahun lalu. Dia mahasiswa desain dari kampus ternama dalam negeri. 2 tahun lalu dia dan ayahnya tewas dalam kecelakaan mobil. Ayahnya dulu juga sopir keluarga Tan. Kok kamu sampai nggak kenal karya kompetisimu sendiri? Tante, jangan dipukul lagi.
Bos PI, sesuai dugaanmu. Nyonya daftar ikut kompetisi. Oke, aku tahu. Permisi, Luo Meijuan kemana? Lagi jalan-jalan. Dia lagi cedera, kok dibiarin jalan sendirian? Keluar jalan. Siapa bilang sendirian? Ada cowoknya, sering datang belakangan. Tinggi ganteng, kelihatannya kaya. Kayaknya aku sering lihat dia di majalah. Oh. Ayah, itu dia bos Pei dari grup Pei. MA. Kamu gak apa-apa? Kok sendirian di sini? Aku baik-baik saja. Tadi perawat bilang ada yang nyariin kamu. Siapa? Jangan tanya, aku pasti nggak bakal bilang, kamu juga. Jangan khawatirin berlebihan. MA, yang datang itu Pei Heng. Kenapa kamu bantu dia nutupin dari aku? Mama juga cuma nggak mau kamu khawatir. Pei Heng nayarin aku. Pasti masih ragu soal identitasmu. Kamu harus hati-hati banget. Kecurigaan Pei Heng ke aku. Nggak pernah hilang. Demi keselamatan mamaku. Aku harus berhati-hati. Nggak boleh dia tahu. Mengetahui identitasku. Di mana? Mengendarai mobil tanpa tujuan. Hari ini aku kasih ibu Wang dan yang lain istirahat. Malam ini aku ingin ketemu kamu. Nggak bisa. Aku agak. Kamu gak ada alasan buat nolak aku. Sudah balik. Ternyata yang sembunyikan kemampuan masak bukan cuma aku. Gak tahu selera kamu, medium rare. Semoga cocok sama selera kamu. Suamiku bercanda aja. Kita udah kenal bertahun-tahun. Kamu selalu tahu aku cuma makan medium rara. Ternyata lagi ngetes aku. Untungnya Shen Qingguo dari awal udah kasih tahu detail-detail ini. Kalau nggak, langsung ketahuan sama dia. Coba cicipin, lihat rasanya. Masih sama kayak dulu nggak? Hang. Kemampuan masaknya nggak kalah sama chef. Ada rasa manis samar-samar. Kamu tambahin senjata rahasia apa? Yang penting enak, nggak penting tambahin apa. Dengar-dengar kamu juga daftar ikut kompetisi. Daripada nganggur, sekalian aja. Biar kamu lihat hasil belajarku sendiri 2,5 tahun ini. Siapa tahu juara pertamaku. Itu juga bagus. Bisa bantu aku hemat hadiah 50 juta. Sama sebagian besar biaya tenaga kerja, soalnya. Siapa yang bisa bayar nyonya besar keluarga Shen? Tan Yuening yang kasih tahu kamu ya. Dengan dia di sana, aku mungkin nggak bakal lolos seleksi. Belum tentu. Siapa tahu dulu kamu pernah ganti nama. Diam-diam ikut kompetisi. Rasanya enak, tapi malam ini aku nggak selera makan. Makasih makan malam romantisnya, sangat teliti. Mangga, aku tambahin mangga. Biar rasa steakennya lebih enak. Kali ini masih perlu aku panggil ambulans nggak? Nyonya. Aku nggak ngerti maksud kamu. Cuma bercanda. Mana mungkin aku taruh nyawamu dalam bahaya.
Istirahat yang cukup, semoga dapat hasil bagus. Boss Pei. Ini daftar lolos seleksi kompetisi desain. Kamu kasih muka ke aku. Biar Shen Qingruo lolos ya. Boss Pei, daftar lolos seleksi. Hasil ini didapat dari pemilihan terbuka oleh netizen. Saya tidak punya wewenang sebesar itu. Di desain Qingruo, terlalu banyak elemen yang terinspirasi darimu. Kalau cuma meniru, dia tidak akan pernah jadi dirimu yang kedua. Boss Pei, saya tidak sependapat. Dilihat dari komentar netizen, karyanya adalah yang paling jakui. Mengerti. Boss Pei, malam ini kamu ada waktu? Selama kita tidak makan malam bersama. Bagaimana kalau malam ini? Malam ini saya sudah janji dengan Qingruo untuk pulang makan. Boss Pei. Sekarang bisa bicara? Boss Pei, kalau tidak ada urusan lain, saya duluan ya. Baik. Tongsin, tidak kusangka kamu benar-benar jadi masalah terbesar bagiku. Boss Pei, orang yang kamu cari itu. Sudah ada petunjuknya. Hal ini, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Terutama Bos Ye dari keluarga Shen. Boss Pei tenang saja, saya tahu harus bagaimana. Pergilah. Pei Heng kemungkinan besar sudah tahu identitasku. Tan Yuning juga terus yakin kalau aku adalah Tongsin. Saat ini, kemungkinan terbesar adalah mereka berdua bekerja sama untuk menyingkirkanku. Dengan begitu Pei Heng bisa mendapat saham Shen Qingruo di keluarga Shen. Dan juga bisa dengan mudah bersama Tan Yuning. Uang sudah ditransfer ke rekeningmu. Saya hanya punya satu permintaan. Buat Tan Yuning benar-benar hancur. Tidak bisa bangkit lagi. Kompetisi perhiasan keluarga Pei yang ditunggu-tunggu dengan hadiah tertinggi 50 miliar membuat para elit perhiasan dari seluruh negeri dan desainer bersaing ketat selama sebulan penuh. Dan hari ini, pemenang akhir akan dipilih. Bagus. Aku terkejut. Sebagai juri utama, kamu mengizinkanku masuk ke babak final. Tanpa bantuanmu, aku juga sulit mencapai posisi hari ini. Tentu aku ingin kamu melihat langsung bagaimana kamu jatuh dari puncak. Kamu terlalu larut dalam peran. Kamu cuma dapat kesempatan untuk berdialog setara denganku. Jangan sungguh-sungguh mengira dirimu adalah Shen Qingruo. Sepertinya di seluruh Jiangcheng, cuma kamu yang merasa kamu, Tan Yuning, setara dengan Shen Qingruo. Kedua nama ini bobotnya sama, ya? Orang yang terlalu larut dalam peran adalah kamu. Kalau soal bicara tajam, aku memang kalah. Tapi, mengingat ini kesempatan terakhirmu menghadapi aku nggak akan mempermasalahkannya. Juara akhir dari kompetisi desain perhiasan keluarga Pei. Pemenang hadiah utama 50 miliar adalah Nak, apa yang kamu pikirkan? Kok bisa atur hasil kayak gini? Bunuh, harus hancurkan hatinya. Nona Shen Qingruo. Itu kan Nyonya Pei? Bukan ku menayonya Pei. Dia juga anak tunggal. Keluarga Shen, orang terkaya, putri termasyur di Jiangcheng. Ini main-main aja ya? Bilang hadiah 50 miliar. Yang menang malah orang yang paling nggak butuh uang segitu. Terkejut? Justru sebaliknya. Sudah diduga. Kalau gitu, silakan mulai pertunjukanmu. Halo semua, aku Shen Qingruo. Aku adalah Bos Pei, istri sah dari Pei Heng. Aku juga anak tunggal grup Shen. Di balik semua, cahaya identitas ini tetap nggak menghalangiku jadi seorang desainer berbakat jenius. Kekyongen, kecurangan total. Iya, tenang dulu, semuanya.
Maaf, sudah membuat kalian salah paham. Sebagai juri utama kompetisi ini, baru saja, berdasarkan yang aku ketahui, karya peserta Nona Shen Qingluo adalah hasil plagiarisme. Plagiat, sudah kuduga. Kamu punya bukti, juri utama? Aku punya bukti barang, dan juga saksi. Aku bisa buktikan. Karya-karya ini adalah karyaku yang aku unggah online tahun lalu. Shen Qingluo, dengan tak tahu malu mengklaim semua karya ini sebagai miliknya. Memasukkan informasi online cuma perlu keluar duit. Bisa langsung beres. Shen Qingluo, karya pesertamu. Sama persis dengan gambar desainer ini tahun lalu. Masa kamu masih nggak mau ngaku? Dari aku serahkan sketsa desainku ke panitia. Sampai sekarang juga udah sebulan, kan? Waktu sebulan. Bisa buat banyak hal. Gimana kamu mau buktikan ini karyamu? Aku. Pei Heng, kamu masih berani berdiri di sini ya? Ini istrimu, kalian berdua sama-sama busuknya. Shen Qingluo, meski dia istriku. Tapi soal ini menyangkut muka perhiasan Pei. Kalau benar ada pemalsuan, aku pasti selidiki tuntas. Tapi sebaliknya, kalau aku tahu ada yang sengaja memalsukan dan memfitnah istriku, aku bersumpah akan membuatnya menyesal. Kalau gitu, coba kamu jelaskan. Lambang di atas sana itu apa? Itu logo pribadi yang biasa aku pakai. Mewakili apa? Aku. Ini. Pola ini jangan-jangan. Coba kamu ceritakan, apa maksud logo ini awalnya? Cuma logo biasa aja kok. Kita semua jangan bertel-tela. Dalam hal kecil yang gak penting begini. Hal kecil? Aku sekarang mewakili harga diri keluarga Pei. Masalah sebesar ini, kenapa nggak boleh dicari-cari kesalahannya? Karena kamu nggak bisa jawab, biar aku yang jelaskan. Ini adalah karakter Tionghoa, Xin. Di semua karya desainku, ada logo yang persis sama. Hah? Omonganmu itu ada buktinya? Ngawur banget. Bukti, ini mewakili seorang sahabat terbaikku dulu. Tapi dia sudah meninggal. Apa ini nggak cukup bukti? Aku mohon, lepaskan ibuku. Kebetulan, temanku ini dengan manajer Tan. Juga kenal lama. Karena ibunya dulu adalah pembantu di keluarga manajer Tan. Namanya adalah Tong Xin. Ana, logo ini kelihatannya sangat familiar. Oh, aku ingat. G-Seri Kalahiran baru perhiasan Pei. Semuanya menggunakan logo yang gak mencolok ini. Manajer Tan, sekarang mungkin giliranmu. Untuk menjelaskan? Kalian bercanda apa? Hah? Aku ini lulusan St. Martin's College. Murid berprestasi, bahkan orang Asia pertama. Yang memenangkan penghargaan desain bunga Hong Kong. Kebanyakan bohong, sampai-sampai percaya sendiri. Tan Yuning, kehormatanmu sendiri itu. Dari mana asalnya? Kamu nggak tahu? Seri Kelahiran Baru adalah karyaku yang pertama di PYS. Harus dipastikan sempurna. Berapapun harganya. Sketsa desain ini aku mau. Ternyata seri kelahiran baru manajer Tan dari tangan orang lain? Karya yang dibeli dari sana. Tidak, bukan seperti yang kalian pikirkan. Semua diam. Siapa kamu? Semua naskah miliknya, semuanya dijual olehku. Masalahnya bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia sudah membeli naskah dari kamu. Bukankah itu berarti dia menjiplak karyamu? Kalian tidak tahu apa-apa. Karya-karya itu juga aku jiplak. Sejujurnya, itu semua milik Nona Shen Qingluo. Naskah asli yang dia berikan padaku, makanya ada semua itu. Logo yang tidak semua orang mengerti artinya. Ternyata itu melambangkan milikmu itu. Temanmu bernama Tong Xin kan? Karena kebenaran sudah terungkap di sini. Direktur Tan, apalagi yang ingin kamu katakan? Shen Qiyuo, kamu wanita keji, hantu yang tidak mau pergi. Jelas sudah hampir, aku hampir saja berhasil. Kenapa kamu harus merusak rencanaku? Baiklah. Kalau sudah begini, tidak ada yang bisa selamat. Apakah kalian tahu? Orang ini, dia sama sekali bukan Shen Qingluo.
Dia cuma orang yang operasi plastik untuk menjadi penampilan Shen Qingruo. Identitas aslinya adalah Tongxin. Ku dengar kamu itu seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Dengan status keluarga Shen di Jiangcheng, siapa yang nekat berani melakukan hal seperti ini terhadap Nona Shen Qingruo? Aku sudah verifikasi sejak lama. Dia dengan pembantu sampah keluargaku. Luo Meiwan sudah dissect DNA. Hubungan ibu dan anak mereka 99% cocok. Anak mungkin bukan milik ayah, tapi pasti milik ibu. Bagaimana kamu jelaskan ini, Shen Qingruo? Aku akui, aku memang Tongxin. Denggagon? Dia mengakuinya. Dia sendiri yang membunuh Shen Qingruo. Dan menggantikan posisinya, dia adalah pembunuhnya. Tan Yuning. Sampai saat ini kamu masih mengalihkan konsep dan memperburuk situasi. Aku tidak. Oli bida plastik sudah datang. Orang ini adalah Dr. Liu Yang. Melakukan operasi ganti wajah untuk Shen Qingruo. Dia adalah Profesor Liu yang terkemuka di dalam dan luar negeri. Nona Shen Qingruo. Dan operasi ganti wajah antara Nona Shen Qingruo dengan Nona Tongxin. Semua ini saya selesaikan sendiri dari awal sampai akhir. Apa yang kamu lihat, pedagku? Dia adalah pembunuhnya. Tangkap dia. Tangkap dia. Diam. Profesor Liu. Lalu di mana Shen Qingruo yang asli? Sayang sekali, dia sudah meninggal. Tapi dia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar surat itu diserahkan kepada orang terdekatnya. Aku rasa orang itu adalah kamu. Pei Heng, saat kamu melihat surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tian Wening Dami. Posisi Nyonya Pei memberiku racun untuk membunuhku. Menghancurkan keluarga Tongxin, merampas segalanya. Penghargaan yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi aku merencanakan balas dendam ini. Agar kamu bisa melihat wajah asli Tan Yuning. Yang sebenarnya. Setelah ini, kuharap kamu bisa bersikap baik pada Tongxin. Ini adalah satu-satunya permintaanku selama hidupku. Kuharap di kehidupan selanjutnya, aku bisa menjadi orang biasa. Bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Shen Qingruo. Bu, tolong selamatkan aku. Piu. Bu, apa yang kamu lakukan? Kau anak durhaka. Keluarga Tan kami denganmu. Mulai sekarang, tidak ada hubungan sama sekali. Hidup atau mati, tidak ada urusan dengan keluarga Tan kami. Dia memang anak bajingan, Bu. Berani berbicara seenaknya. Tuan Muda Pei, Yuning sudah saya manja terlalu banyak. Tolong jangan marah sama dia. Tan Yuning. Saat kamu tidak punya nilai apapun lagi, bahkan akan membawa bencana. Bagi keluarga, mereka akan meninggalkanmu tanpa ampun. Tangkap dia. Memang putri saya menganggapmu temannya, tapi kamu tidak berterima kasih sebesar ini. Dan juga kamu. Kedua pembunuh ini, pukul sampai mati. Jangan berhenti sebelum saya bilang berhenti. Tidak, tidak. Kokok ya. Bosye, maaf aku telah menipu kamu. Nak, karena Qingruo memilihmu. Itu artinya dia 100% percaya padamu, kamu sudah lakukan dengan sangat baik. Telah membalaskan dendam Qingruo. Shen Qingruo. Kamu kira ini sudah selesai? Keluarga Pei sudah selesai. Karena seri newborn terindikasi plagiat, itu adalah tindakan penipuan bisnis yang serius, hanya ganti rugi saja. Itu angka yang sangat besar. Oke, berikan penjelasan yang masuk akal kepada kami. Penjelai senyang masak aku. Semuanya tenang saja. Saya sudah menyelidiki semuanya. Semuanya sudah saya selidiki. Ini tidak hanya Newborn, tetapi juga semua karya terkenalnya sebelumnya. Dan semua karya itu berasal dari orang yang sama. Semua karya itu berasal dari orang yang sama. Dulu kau mencuri desainku untuk ikut kompetisi desain perhiasan Pei. Lalu mencuri kesempatanku masuk Central Saint Martins. Kesempatanku masuk Central Saint Martins. Kau mengambil semua hasil desainku dan menjadikannya milikmu. Aku ingin membongkarmu. Tapi kau meracuni ibuku sampai bisu dan membuatnya gila.
Ayahku menghentikan mobilmu untuk membelaku, tapi kau malah langsung menabraknya. Kau langsung menabraknya sampai mati. Bukan aku? Demi ambisimu sendiri, berapa banyak orang yang kau sakiti? Kau pantas mati. Jurusita, seret mereka keluar. Bos ya, ini tidak ada hubungannya denganku. Aduh, lepaskan aku. Hadirin sekalian, meskipun Kan Yuning telah merusak nama baik Pei Jewelry, seri Newborn tetap menjadi babak baru kami. Seri Newborn tetap menjadi babak baru kami. Barang jiplakan masih berani dijual? Karena itu, Pei Group memutuskan untuk merekrut Shen King Ruo, yang seharusnya menjadi pemenang kompetisi itu 2 tahun lalu. Shen King Ruo? Bukan, maksudku Nona Tongsin. Sebagai direktur desain baru kami. Tidak hanya itu, saya Yeme, atas nama Shen Group, mengumumkan akan memberikan dukungan penuh dengan investasi 10 miliar. Bagus. Dengan kehadiranmu, aku merasa King Ruo belum pergi. Bibie, Shen King Ruo yang menyelamatkanku. Aku hidup menggantikannya. Mulai sekarang, aku akan selalu menjadi putrimu. Kau mau kemana? Aku harus pergi ke tempat yang seharusnya dituju Tongsin. Aku harus pergi ke tempat yang seharusnya dituju Tongsin. Aku suruh kau berhenti. Tinggallah. Dengan nama Tongsin. Bolehkah, Nyonya Pei?